Sudah standby Pak Edward? Baik Buya, ini Pak Edward sudah mulai merekam. Insya Allah kita langsung mulai acara kita, dan mungkin persiapkan juga untuk seluruh mahasiswa dan mungkin dosen dan tendik yang ikut dalam acara ini, seluruh sivitas akademika, untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya, karena momennya sekarang untuk bertanya kepada ahlinya ilmu tasawuf ya. Karena beliau alhamdulillah Pak Buya kita Dr. Effendi ini tahun 2020 baru kemarin menyelesaikan doktoralnya ya. Jadi dokter baru ini ya. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga detik ini, hingga kita masih bisa bersua di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufiran lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan wahtisaban, dengan penuh perhitungan, ghufiran lahu, diampuni oleh dosanya oleh Allah yang sudah berlalu. Salawat dan salam hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman semuanya, dosen, tendik dan mahasiswa sivitas akademika, terutama yang teristimewa adalah kepada Buya kita yang hari ini telah hadir bersama kita. Sedikit sebelum kita mulai acara, saya akan bacakan profil beliau. Nama lengkap beliau dengan gelar adalah Buya Dr. Effendi MAG. Beliau ini selain dosen pendidikan agama Islam dan akhlak di Universitas Darul Mandalas, beliau juga dosen di UIN Imam Bonjol Padang. Jadi oleh sebab itu, karena beliau ini baru menyelesaikan doktoralnya di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi sebenarnya masih banyak ini, tapi beliau yang lebih pakar untuk mengetahui tentang masalah tasawuf ini. Maka oleh sebab itu, seluruh sivitas akademika yang hadir pada hari ini kajian kita topiknya adalah nilai-nilai tasawuf dalam ibadah puasa. Nah, bagaimana nilai-nilai tasawuf ini bisa ada di dalam ibadah puasa ini? Karena saya tahu ya, kami orang awam ini, tasawuf itu ilmu rasa. Bagaimana rasa itu dimasukkan ke dalam ibadah puasa? Nah, sekarang insya Allah persiapkan pertanyaan terbaiknya bagi seluruh dosen, tendik dan mahasiswa, karena selesai beliau menyampaikan materinya, selesai beliau menyampaikan tausiahnya, kita ada lebih kurang 10 menit untuk sesi tanya jawab. Buya, sehat Buya? Sudah bisa kita mulai Buya? Baik, karena Buya sudah on the track ya, maka kita minta kepada Buya untuk memberikan tausiah di Mutiara Ramadan untuk hari ini. Kepada Buya Dr. Effendi MAG, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita kehadirat Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang melapangkan segala urusan, serta melimpahkan segala apa yang menjadi dan dibutuhkan oleh hamba-Nya. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiratnya, karena perbuatan bersyukur itu adalah perbuatan yang kebajikannya kembali kepada kita sendiri. Kemudian salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali وعلى Muhammad آل محمد kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang sama kita hormati yang hadir di ruang Zoom ini, pimpinan serta karyawan Universitas Dharma Andalas, yang mohon maaf tidak sempat kita sebutkan satu persatu, kemudian para mahasiswa yang sudah hadir, dan ini Ustadz sudah lebih di atas 180 ya. Mudah-mudahan sore ini kisarannya bisa mencapai 200. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada animo mahasiswa semua. Tentu pada kesempatan ini sebagaimana kegiatan yang sudah diagendakan oleh kampus kita mengisi waktu jelang berbuka dengan kegiatan yaitu tausiah mutiara Ramadan. Pada sesi kita kali ini, topik kita itu adalah nilai-nilai tasawuf dalam ibadah puasa. Nah, ini bagi sebahagian mungkin sudah cukup familiar mendengar istilah tasawuf itu. Tapi bagi sebagian mungkin ini masih remang-remang atau samar-samar. Kita akan coba memperluas pemahaman keagamaan kita tentang ilmu keislaman dengan memperlihatkan sisi-sisi lain dari ilmu keislaman itu. Karena selama ini ilmu keislaman lebih kita pahami terbatas pada ruang-ruang yang berkaitan dengan hukum Islam. Kita mengenal ilmu fikih atau ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan dan akidah kita yang disebut dengan ilmu tauhid atau akhlak atau sejarah. Kita belum semua kita satu ilmu yang tadi oleh Ustadz Irsyad disebut ilmu rasa, merasakan, ya, merasakan serta menghadirkan. Nah, ini kan ilmu merasa dan ilmu menghadirkan. Tapi nanti itu akan kita sampaikan agak lebih luas pada bagian penggalan pertengahan dari penyampaian ini. Yang pertama, tema besarnya tetap saja puasa, ibadah puasa. Kita kembali lagi kepada dalil utama dari kewajiban puasa itu, yaitu surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi pegangan dalil bagi kita. Menjadi pegangan dalil hukum bagi kita untuk kewajiban berpuasa. Nah, kita sebagian besar hanya mengambil makna dari ayat itu berkaitan dengan kandungan ada perintah wajib di situ. Padahal kalau kita melihat dari struktur bahasa dalam ayat yang satu ayat itu, ada sisi lain yang bisa kita ungkap. Kita ungkap. Baik, begini. Pertama, di dalam ayat ini tentu kita akan menemukan sebuah perintah. Perintah berpuasa. Tapi kata yang digunakan atau yang terpakai untuk menyatakan perintah itu ada suatu hal yang agak berbeda daripada kata-kata yang ditujukan kepada perintah-perintah lain. Contoh, jika kita melihat bagaimana hukum berpuasa dan hukum sholat umpamanya, maka kita akan menemukan ayat yang sifatnya instruktif. Di dalam bahasa Arab disebut amar, perintah. Aqimus sholat. Sholatlah, tegakkanlah sholat. Jadi instruktif, perintah langsung, instruksi. Atau wa'atuz zakah. Tunaikan zakat itu. Atau umpamanya liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang berkelapangan itu berinfak. Jadi dari kandungan itu memang nampak secara real perintahnya. Nah, nampak kata perintah itu. Tapi ketika kita masuk kepada ayat yang berkaitan dengan puasa ini, kewajiban berpuasa itu katanya tidak dalam bentuk instruktif, amar seperti yang kita sebut tadi. Ya, tidak dalam bentuk puasalah, tidak seperti itu. Sumu, tidak begitu bunyi ayat. Tapi
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu. Diwajibkan. Kutiba, tidak sumu, tidak berpuasalah, tidak begitu bunyi katanya. Tapi adalah diwajibkan. Jadi di dalam bahasa Arab disebut majhul atau bahasa kitanya disebut pasif. Berawalan di diwajibkan. Tentu dalam tinjauan bahasa ini bukan perkara yang sederhana. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, kenapa ada sedikit perbedaan kata itu? Kalau pada kata-kata lain cenderung instruktif, puasa tidak. Begini, dengan penggunaan kata yang berbentuk pasif itu diwajibkan kepadamu, mengesankan itu tekanan perintahnya tidak begitu kuat dibandingkan yang puasalah seandainya begitu, atau sholatlah. Tekanan perintah itu tidak begitu kuat. Sepertinya seperti itu. Ya. Jawabnya iya, kalau kita bertanya. Lalu apa rahasianya? Rahasianya begini, kita bangun sebuah logika. Apakah untuk menyuruh seseorang yang lapar makan, perlu juga diberikan sebuah pengumuman yang sifatnya suruh, makanlah kamu semua, minumlah kamu semua, tidurlah kamu semua. Kiranya tidak perlu. Karena manusia tidak disuruh makan, tidak disuruh minum, tidak disuruh tidur, mereka akan melakukan itu. Mereka akan makan dengan kesadaran, makan minum dengan kesadaran, dan mereka akan melakukan tidur itu. Ya. Buya, suara Buya mungkin agak dikuatkan Buya, banyak yang kurang terdengar oleh adik-adik kita Buya. Iya. Baik, sudah kedengaran? Oke. Terdengar Buya. Nah, jadi mungkin tadi speakernya agak turun. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa ya, kata diwajibkan itu memang tidak sekuat ketika kita lihat dari perintah puasa, sholat umpamanya. Sholatlah, zakatlah, tidak diwajibkan. Ini mengandung makna bahwa puasa itu kalaupun tidak diwajibkan, puasa itu ada sesuatu yang suatu dibutuhkan dalam hidup kita, dia wajib dengan sendirinya. Kita butuh dengan puasa itu. Jadi tekanan hukumnya tidak kuat pun, kita tetap akan membutuhkan puasa itu. Nah, jadi karena dia menjadi kebutuhan dari hidup. Nah, itu konsep pertama dari segi hukum. Karena waktu kita terbatas. Kita tidak mau jauh betul melihat dari segi bahasa. Adalah ayat itu menggambarkan ada sebuah proses. Diwajibkannya atas kamu berpuasa, di ujung ayat kita akan menemukan pernyataan la'alakum tattaqun, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Itu artinya apa? Ketika puasa itu dilakukan secara baik, ada harapan besar di situ, kita sampai kepada sebuah keadaan diri, kepada sebuah keadaan sikap, kepada sebuah keadaan karakter, kepada sebuah perilaku. Perilakunya disebut perilaku muttaqin, perilaku orang yang bertakwa. Jadi puasa itu sebuah proses yang bisa kita ungkap dalam pernyataan logikanya, jika kamu berpuasa dengan baik, maka kamu akan sampai kepada satu keadaan diri yang disebut muttaqin, orang bertakwa. Problemnya bagaimana kita menerjemahkan takwa itu di dalam hidup. Takwa itu selalu hampir sebagian besar kita mengungkung dengan makna pokoknya pahalanya lebih banyak dibandingkan tidak puasa. Muttaqin kita kaitkan dengan orang yang pundi-pundi pahalanya lebih banyak. Ya, itu tidak salah. Tapi sesungguhnya kalau kita tinjau dari segi kata, muttaqin atau takwa itu mengandung makna al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah terjaga, terpelihara, terkendali. Ya. Terjaga, terpelihara, terkendali. Maka artinya apa? Ketika kamu berpuasa, maka kamu akan menjadi orang muttaqin, yaitu orang yang terjaga sikapnya, orang yang terkendali perilaku kehidupannya. Jadi menjadi orang terkendali, terpelihara. Nah, jadi tidak lagi sesuka-suka hati, tapi betul-betul terjaga kita, terpelihara sikap kita dan perilaku kita. Ini yang kita sebut sebagai ujung dari sebuah perjalanan puasa itu. Kita ingin mengungkap
nilai apa sebetulnya yang akan diberikan oleh puasa ketika puasa itu betul-betul kita lakukan secara maksimal. Supaya kita tidak terjebak pada pemahaman ibadah yang pragmatis, hanya mengejar pahala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu ada tujuan dan maksud-maksudnya. Ya, ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari sebuah ibadah yang itu berkaitan langsung dengan diri kita. Ya. Pada kesempatan ini kita ingin meninjau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ibadah puasa itu, yaitu dalam perspektif ilmu tasawuf. Ya, dalam perspektif ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Nah, pertanyaannya itu dulu ya Ustaz ya. Ya, pertanyaan pertama tentu apa itu tasawuf ya. Bagi sebagian kita yang sudah aktif mengikuti dinamika keilmuan Islam, itu tidak akan asing. Tapi sebagian mungkin belum akrab gitu. Ilmu tasawuf itu satu ilmu dalam berbagai keilmuan Islam. Jadi yang selama ini kita kenal ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mengkaji persoalan hukum. Kita ingin tahu bagaimana berwudu yang baik, bagaimana sholat yang baik, bagaimana berzakat yang baik, itu bidang ilmunya fikih. Kita ingin tahu cara berkeyakinan yang benar kepada Allah, apa yang membatalkan keyakinan kita, itu bidang ilmunya disebut ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita ingin tahu bagaimana etika yang baik, perbuatan yang baik, itu ilmu akhlak. Kita ingin tahu bagaimana Al-Quran, namanya ilmu Al-Quran. Dan terus begitu. Tapi ada satu bidang ilmu lain yang sangat penting sesungguhnya, yang kita sebut ilmu tasawuf. Nah, kita bedakan dulu. Tasawuf itu apa? Secara semantik, tasawuf itu kan terambil dari kata, ya mengandung suci, bening, dan bersih. Orangnya disebut sufi. Orang yang memang secara spiritual mengejar kebeningan hati, orang yang berusaha memelihara hatinya selalu senantiasa bersih, ya, bagaimana dia berupaya terus sehingga dia melakukan tazkiyatun nafs namanya, penyucian jiwa. Itu namanya sufi. Untuk memudahkan pemahaman kita, sufi itu bisa ya saudara kembar lah dengan tariqah. Orang tarikat, tapi secara objek berbeda gitu. Orang tarikat itu juga adalah kenapa mereka bertarikat? Ya. Kenapa mereka bertarikat? Itu dikarenakan mereka ingin selalu dekat dengan Allah, melepaskan diri daripada hadas-hadas dunia. Jadi kesimpulannya tasawuf itu apa? Satu ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup, bagaimana jiwa dan diri kita ini, spiritual kita ini bersih dari hal-hal yang tidak baik, dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, jadi intinya begitu. Sehingga dengan bertasawuf itu terlahirlah satu keadaan diri yang tidak neko-neko. Tasawuf itu mengajarkan kita jangan pendendam, jangan jangan buruk hati, jangan menjadi orang yang berkesumat. Tasawuf itu mengajarkan bagaimana kita caranya bisa dekat sedekatnya kepada Allah. Apa tangga-tangganya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kita mengosongkan sifat yang tidak baik, mengisi sifat-sifat dengan sifat-sifat yang baik. Itu namanya tasawuf. Ya, tasawuf. Dan yang terakhir tasawuf itu juga adalah bagaimana kita mau menangkap makna dari sebuah ibadah. Ya, makna sebuah ibadah. Kita melihat ada orang yang asik dengan ibadahnya. Tapi ada orang yang beribadah itu sekedarnya saja. Ya. Apa yang membedakan antara yang pertama dan kedua? Kalau yang kedua, kita mulai yang kedua, hanya melihat ibadah itu sebagai sebuah tuntutan hukum yang kalau sudah dikerjakan ya sudah. Ya. Ini adalah ibadah yang kemudian tidak berikan dampak kepada dirinya. Karena dia melihat yang penting saya lakukan gitu. Tapi kalau yang pertama adalah orang beribadah, dia tangkap apa makna dari ibadah itu. Ya. Sholat umpamanya. Ada orang yang asik dengan sholatnya. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa ketika dia sholat itu sesungguhnya dia sedang berkomunikasi secara spiritual dengan Khalik-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan sedekat-dekat
hambaku denganku dalam sholat, dan sedekat-dekat hambaku dalam sholat itu ketika sujud. Maka ketika sujud, kita sedang mi'raj. Dalam hadis Nabi itu katakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mu'min. Ya, rohani kita tuh sedang dekat dengan Allah. Maka orang yang memahami ini, dia akan asik dengan sholat, senang dia dengan sholatnya. Tidak menjadi beban dalam hidupnya sholat itu. Nah, jadi tasawuf itu adalah mencari rasa di dalam sebuah ibadah yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita ingin memunculkan ya, dalam waktu yang singkat ini, sekurang-kurangnya puasa yang kita lakukan 1 bulan, yang 8 tahun kita lakukan itu, nah, dari banyak nilai yang kita bisa munculkan, puasa itu ingin membawa kita kepada beberapa keadaan. Nah, dengan menggunakan pendekatan tasawuf, yang pertama, puasa itu ingin membawa kita menjadi orang yang mukhlis. Nah, dalam istilah tasawuf itu mukhlis, orang yang ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu hanya menyandarkan perbuatan itu hanya kepada Allah, tanpa pertimbangan lain kecuali hanya karena Allah itu saja. Ya. Dan ternyata dalam kehidupan kita keikhlasan itu suatu yang sangat prinsip, sangat penting. Karena dia akan menjadi motivasi kita bekerja. Maka puasa yang 1 bulan itu betul-betul mendidik kita, perbuatlah, lakukanlah itu karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Nah, itu makanya ada hadis yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi, siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, diampuni dosanya. Ya, puasa yang akan diampuni dosa itu adalah puasa jika orang itu melakukan puasanya dasarnya iman. Ya. Dasarnya iman. Dasar iman itu artinya ikhlas kepada Allah. Jadi yang pertama, puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita dalam hidup mampu merealisasikan sifat ikhlas itu. Sifat ikhlas. Saya puasa karena Allah. Apakah nanti saya diberikan pahala yang banyak atau tidak, itu adalah kuasanya Allah. Tapi saya melakukan ini adalah karena Allah yang memerintahkan. Nah, ini kata kunci sebuah ibadah. Ya. Dalam ibadah itu yang tertinggi itu adalah kualitas sebuah ibadah yang tertinggi itu adalah ketika orang beribadah itu menyandarkan beribadah itu hanya kepada Allah. Lalu salahkah kita kalau beribadah kita mengharapkan pahala? Tidak salah. Tapi ibadah kita baru masih bersifat pragmatis. Pragmatis. Ya, masih ada. Tidak salah. Tapi sesungguhnya kualitas ibadah tertinggi itu adalah menanggalkan nilai-nilai pragmatis itu dalam ibadah. Tidak dilarang. Tapi ada lebih makam yang lebih tinggi daripada itu. Kedudukan yang lebih tinggi apa? Ikhlas. Melepaskan itu. Jadi kalau kita mengkaji seorang tokoh sufi, ya, ada namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini kajian ini sudah tayang kemarin di Pro 2 RRI. Nah, kita sudah tayangkan di RRI. Bagaimana ada seorang perempuan sufi Rabi'ah itu namanya ketika dia beribadah, itu betul karena Allah. Sampai-sampai dia mengatakan, seandainya aku beribadah karena takut kepada nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu itu ya Allah. Dan seandainya aku beribadah karena surgamu, buanglah surgamu itu dariku. Artinya apa? Tujuan ibadah itu betul-betul karena Allah. Ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa itu ingin membangun sebuah nilai tasawuf dari hidup kita. Namanya zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah hidup seperlunya. Hidup sesuai apa yang kita butuhkan. Artinya mempergunakan nikmat Allah itu sejauh yang kita butuhkan. Ya, kita butuhkan. Berbuka itu kan hanya untuk membantu kita bangkit kembali, kuat lagi untuk beribadah. Berbuka itu maksudnya bukan memindahkan makan siang kita ke maghrib. Ya betul Ustaz ya? Bukan itu Ustaz. Apa hakikat berbuka? Berbuka memperkuat diri kita lagi, ya. Menguatkan diri kita lagi sehingga kita bisa bangkit lagi, kuat lagi untuk beribadah. Tapi paradigma kita selama ini dengan berbuka itu seolah-olah kita memindahkan makan siang kita yang tertunda.
Jadi kita lanjutkan bahwa jadi tidak memindahkan makan siang itu. Tapi yang terjadi itu tidak seperti itu. Banyak orang kalau maghrib itu ngumpul semuanya mesti ada. Semua menu itu mesti ada. Sehingga juga terkapar setelah itu. Ya, artinya ya, paradigmanya tidak begitu. Puasa itu melatih kita zuhud. Seberapa perlunya saja. Ya cukup, sudah. Sehingga kita memiliki energi lagi untuk ibadah. Itu zuhud. Jadi zuhud itu mengajarkan kepada kita, kalaupun kita punya sesuatu itu berlebih, ya kita bisa beli banyak, bisa memiliki sesuatu lebih banyak, tapi pergunakanlah seperlunya. Berapa yang kita butuhkan? Nah, itu namanya zuhud. Ya. Dan zuhud itu adalah sikap hidup yang baik. Kalau kita tidak hidup dengan pola zuhud, maka kita akan selalu dihantui. Kenapa saya itu seperti ini, orang seperti ini? Saya seperti ini, saya tidak bisa memiliki ini, orang lain bisa gitu. Yang kedua zuhud ya. Ini agak panjang nih Ustaz. Jadi agak saya ringkas-ringkas. Yang ketiga wara'. Wara' itu kehati-hatian. Kalau kita sedang berpuasa, kita hati-hati sekali. Mulut kita hati-hati, tangan kita hati-hati, semua anggota tubuh kita hati-hati, sikap kita hati-hati, supaya puasa kita tidak rusak. Nah, kinerja kita hari itu tidak luntur. Kinerja kita hari itu tidak gagal. Kita jaga betul baik-baik. Sehingga kita sampai kepada waktu berbuka gitu. Artinya apa? Puasa mendidik kita dalam realitas kehidupan mengedepankan kehati-hatian. Jangan merusak kinerja kita. Apapun yang kita lakukan perlu kehati-hatian. Perlu sikap yang tidak ceroboh, sikap yang sikap yang mungkin bisa merusak tatanan sistem kita. Itu pentingkan. Ya. Jangan rusak sistem kerja kita. Jadi kita perlu hati-hati dalam mengambil sikap, dalam menentukan langkah dan perbuatan kita. Itu namanya wara'. Puasa itu mengajarkan wara' kepada kita. Yang keempat, ya, itu qanaah. Qanaah itu dalam ilmu tasawuf itu adalah mensyukur nikmat Allah dan mencukupkannya. Maka kalau kita berpuasa, ya berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berbuka dengan itu. Kita tidak perlu pula berhutang-hutang untuk membeli kurma untuk berbuka. Kita tidak perlu pula minjam-minjam sama teman, mengajukan pinjaman dulu untuk beli perbukaan, tidak. Kalau rezeki kita segitu, ya kita qanaah karena kita sudah berikhtiar. Nah, puasa itu ingin menerapkan nilai kepada kita bahwa di dalam hidup ini seberapa rezeki dari Allah kita nikmati, kita syukuri. Yang penting kita sudah berikhtiar. Karena tidak pula keafdalan berbuka kita, keafdalan berpuasa kita itu ditentukan oleh kesempurnaan perbukaan kita. Mesti hadir semua menu baru sempurna puasa kita. Enggak ada hubungannya itu. Syukurilah. Ya. Syukuri saja nikmat yang ada seberapa itu kita dapatkan. Itu qanaah namanya. Jadi Ustadz Sabri, ya kalau memang maghrib nanti kita cuman punya beberapa kurma untuk berbuka, ya berbuka aja segitu. Kalau rezekinya segitu ya. Jadi tidak perlu pula mahasiswa nanti perlu mengajukan pinjaman itu khusus Ramadan. Nah, tidak begitu. Ya. Justru yang aneh itu di Ramadan ini kok konsumsi kita justru berlipat-lipat gitu. Maka sering kita dengar kalau sudah mau masuk Ramadan kan pemerintah itu ketar-ketir. Stok beras cukup, stok minyak goreng cukup. Untuk menangkal, jangan ada mengkritik, jangan kami tidak ada beras yang dimakan bulan puasa itu. Sampai-sampai mungkin impor berasnya lebih tinggi lagi menjelang puasa daripada hari biasa. Yang seharusnya di bulan Ramadan ini pinggangnya lebih dikempiskan, tapi justru sebaliknya. Nah, itu kan tidak sesuai nilai yang diharapkan. Yang terakhir, nilai tasawuf yang bisa kita ambil dalam Ramadan ini adalah taubat. Ini adalah bulan taubatnya kita kepada Allah, menebus kesalahan-kesalahan kita yang sudah berlalu. Tapi dengan cara yang sudah disampaikan oleh hadis tadi, kesungguhan dan dasarnya keimanan. Jadi demikian ya nilai-nilai tasawuf ya yang bisa kita apungkan dari dari puasa yang kita jalani.
Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan makan, belum minum, sudah habiskan hari, tidak. Ada nilai-nilai yang tersimpan di situ yang itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Baik, dari hantaran seperti itu, Ustadz Irsad, ini tidak hantaran lagi, sudah jauh sekali saya berlayar ini. Ya, silakan, ya, silakan Ustadz. Demikian ya yang bisa kita sampaikan sebagai prolog ya, tapi prolognya long prolog ini panjang sekali. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Buya. Ini sebenarnya kok istilah Minang Buya, tak bisa jo tangan jo nyiru Buya. Ya, alhamdulillah. Ini sudah pokok-pokoknya ilmu tasawuf yang Buya sampaikan ini sebenarnya Buya. Itu harapan saya ini adik-adik mahasiswa, terkhusus mungkin adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen dan tendik. Ini sebenarnya adalah ilmu pokoknya tasawuf ini. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi hendaknya memberikan makna untuk ibadah puasa kita yang hari ini dan tentunya nanti untuk ibadah puasa kita yang selanjutnya. Baik, kita buka mungkin sesi tanya jawab lagi nih Mbak Buya, supaya karena mungkin masih banyak yang kan apalagi terkait tasawuf. Ini salah satu di antaranya adalah Ibu Rita langsung. Ya, boleh saya tanggapi langsung. Ya, boleh. Pertanyaan dikit Buya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Rita. Terima kasih atas paparannya, menarik sekali. Pertanyaan saya, apakah tasawuf masih relevan dan seberapa penting dengan kondisi masyarakat modern seperti ini? Itulah Bu ya. Baik. Mungkin tanggapi Bu ya. Justru sangat relevan. Karena manusia modern itu kan berhadapan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, yang semua sisi kehidupannya itu selalu berteknologi, sehingga kita hari ini kalau keluarga itu istilahnya sudah menjadi keluarga layar sentuh. Ya, semua kita sudah menjadi keluarga layar sentuh, pegawai layar sentuh semuanya. Pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi itu mampu mengisi ruang-ruang batiniah kita? Justru tidak. Bahkan dengan berbagai dinamika yang terjadi di abad modern itu justru kadang-kadang kita galau dan gelisah. Karena teknologi itu tidak mampu memberikan harapan kita dalam hidup yang disebut dengan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Karena materi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Dia cuma materi hanya mampu memberikan kesenangan. Tapi materi yang kita miliki, yang kita cari itu tidak mampu memberikan ketenangan. Beda itu Bu ya. Kalau saya boleh ini berita, ada senang, ada tenang ya. Kalau senang tuh materi itu. Materi. Semakin banyak materi semakin senang hidup kita. Kalau banyak duit kita bisa pakai pesawat ke Jakarta Ustaz dari Padang. Tapi kalau nggak ada duit susah-susah jalan kaki. Jadi mendingan kita banyak duit, senang kita. Tapi semua itu tidak mampu mendatangkan ketenangan. Karena ketenangan itu hanya kita raih dengan sebuah proses berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah. Maka dalam tasawuf itu salah satu poin dalam tasawuf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan berzikir. Zikir dari di antara 5 tadi. Nah, dengan amalan berzikir, dengan amalan ibadah yang teratur, dengan kita wara, kita dengan zuhud, maka perasaan kita akan plong. Dan bahagia kita, ya. Jadi ketika kita tanya relevan, sangat relevan sekali. Sangat relevan. Saya rekomendasikan nanti mungkin bisa jabaran ini diteruskan dengan dengan bacaan ya tambahan. Itu buku tasawuf modernnya Buya Hamka. Ketika beliau sakit, dia baca buku itu, sejuk perasaannya. Padahal yang nulis dia. Nah, gitu kan. Jadi begini berita. Jadi amalan-amalan tasawuf yang itu adalah serapan dari ajaran Islam, kalau kita amalkan dengan baik, maka kita akan bahagia. Dan bukankah bahagia itu yang kita cari dalam hidup? Dan kebahagiaan itu terletaknya di hati kita. Ya, di hati kita, tidak materi. Itu jawaban pertama. Jadi kalau kurang ya karena waktunya kita bisa ketemu lagi dengan Borita ini di kampus. Yang kedua ini pertanyaan Ibu Asniati. Ibu Asniati, ketua kami nih, Pak Buya. Ya. Ketua lembaga wakaf kita, direktur kita nih. Assalamualaikum Buya. Kita semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa berkenan ya Bu.
Ini Putus sudah ang aking pagkapanginay. Sabi man. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu. Eh, ya, bagaimana kalau ya? Bagaimana kalau kita mengundang tamu untuk berbuka? Tentu boleh kita menyajikan makanan yang agak mewah, kamu ya. Bagaimana menurut Buya? Gini, mengundang orang berbuka adalah suatu kebaikan yang sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Bahkan kebaikannya itu sebanyak kebaikan yang didapatkan oleh orang berpuasa itu. Lalu ketika kita mengundang orang berbuka dan kita berikan menyuguhkan sesuatu yang lebih mewah, arti mewah itu artinya agak istimewa dari hari biasa. Dua syaratnya. Jika itu adalah untuk membahagiakan si tamu, boleh Bu. Tapi jika kita menyuguhkan itu dalam rangka memperlihatkan kita sebagai orang yang saya ini lebih ini daripada yang lain, itu yang bermasalah. Jadi yang pertama yang kita pegang Bu, kita pertama boleh. Karena ketika Ibu mengundang orang dengan memberikan makanan menu yang lebih, itu adalah bahagian daripada upaya bersedekah dan berinfak. Dan etika dalam berinfak itu, sebagaimana surah At-Talaq, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah seseorang itu berinfak, bersedekah, sesuai dengan sa'ahnya, kelapangannya. Kalau rezekinya lapang, ya berlapang-lapang pula untuk memberikan. Kalau ada orang yang lebih berkecukupan, dia memberikan perbukaan yang mewah, ya dengan keinginan karena Allah, itu lebih baik Bu. Jangan terbalik. Hartanya banyak, malah giliran berbuka cukup dikasih pisang goreng saja 2. Itu enggak pas. Jadi malah dianjurkan. Nah, jadi tidak ada masalah, malah dianjurkan itu sesuai dengan kelapangan kita. Jadi kuncinya seperti Ibu. Jadi terpulang lagi kepada kita menyuguhkan menu itu rangka apa? Kalau karena kita diberikan kelebihan yang cukup oleh Allah, maka bolehlah kita melebihkan kepada saudara kita. Dan itu jelas dalam surat At-Talaq. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah kamu yang berinfak itu memberikan sesuai kelapangan yang kamu miliki, kondisi dirimu. Nah, sudah aman itu Bu, aman itu Bu. Ya. Malah kalau bisa lebih ya. Sama juga orang kalau memberikan ada fidyah. Kalau biasanya kan fidyah itu ukurannya satu hari 20.000 karena orang makan 20.000 per hari. Tapi yang lebih baik itu lebih banyak daripada itu sesuai kesanggupan kita, itu lebih baik. Yang nggak bagus itu kurang sementara kita mampu. Terima kasih Ibu. baik, luar biasa Bu ya. Gimana kira Bu Direktur ya? Jawaban beliau boleh asalkan bukan turian yang penting ya Bu ya. Memang untuk bersedekah niatkan ya Bu ya. Ya, boleh, malah dianjurkan sesuai dengan kemampuan kita. Bu ya, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari adik kita. Ya. Dari Muhammad Diko Sanjaya, kata beliau, ya, ini kan pengertian tasawuf itu menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak. Iya. Jadi apa bentuk penyucian jiwa dan akhlak itu, Pak? Ini sebenarnya masih ada hubungannya kok dengan puasa. Jangan khawatir ya, Diko ya. Insya Allah bisa jawab. Ya, menyucikan jiwa tentu nggak sama dengan menyucikan jasmani. Manusia itu kan dualismenya ya. Manusia itu dualisme, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Atau disebut juga jiwa. Nah, kalau yang jasmani, penyuciannya jelas. Diangkatlah hadas kotoran itu dari diri kita. Umpamanya dengan cara berwudu, mandi, atau tayamum. Itu mengangkat hadas kotoran zahir. Tapi kekotoran jiwa itu tidak dalam bentuk debu-debu seperti hadas zahir. Tapi adalah hadasnya itu dalam bentuk sifat-sifat yang tidak baik. Dengki, sombong, dan berbagai sifat-sifat lain. Itu menjadi hadas bagi jiwa itu. Yang menjadi kotoran bagi jiwa itu. Memang abstrak, tapi dampaknya luar biasa. Ya, itu luar biasa. Lalu bagaimana kita menyucikan jiwa itu dengan tasawuf? Itu yang kita sebut tadi dengan taubat. Ya, karena jiwa manusia itu kata Rasulullah, ya seperti kain putih ketika dia dilahirkan. Lalu kemudian bisa hitam seperti setetes tinta yang jatuh ke kain putih. Lama-lama itu bisa jadi hitam. Itulah jiwa kita. Setiap noda dosa yang kita perbuat akan membuat jiwa kita, rohani kita itu menghitam. Ya, menghitam dia. Nah, kita bersihkan itu, kita sucikan lagi. Nah, pertama, ya dengan ikhlas berdoa kepada Allah, kemudian kita bertaubat dengan benar-benar bertaubat, ya.
sebenar-benar bertaubat, kemudian ya, kemudian kita berzikir dan memperbanyak amal-amal lain. Insya Allah ya, apa yang kita lakukan itu akan membersihkan jiwa kita. Tapi yang penting kuncinya istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak jadi, ya nggak jadi. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi intinya ini taubat ya. Iya. Kalau untuk membersihkan ya, bisa kita bersuci ya Bu ya, dalam pengertian wudhu kita menghilangkan hadas dan najis bisa, tetapi yang hati tidak bisa. Yang jiwa tidak bisa ya Bu ya. Artinya jiwa ini memang betul-betul dibersihkan dengan taubat pada Allah dan istiqamah untuk melaksanakan taubat kita itu. Baik, satu lagi pertanyaan Bu ya, supaya adik-adik kita ya. Baik. Ya, ini pertanyaan pemungkas kayaknya ini. Ya, karena sudah lewat di 18. Bagaimana menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bulan Ramadan? Ya, sebetulnya tasawuf itu kan memang membangun sebuah upaya membangun kedekatan kita kepada Khalik kita Allah. Lalu bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menerapkannya? Ya, coba kita amalkan. Kalau kita ingin bertaubat, ya perbanyak istighfar. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kita perbanyak berzikir. Kita perbanyak berbagi, berinfak, bersedekah. Itu adalah amalan-amalan tasawuf sebetulnya. Ya. Jadi amalan tasawuf itu tidak perlu modalnya banyak-banyak. Pemodalnya itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita ambil waktu di Ramadan ini, kita beristighfar, kita sholat tarawih, lalu kita berdoa, beribadah, baca Al-Quran. Itu adalah amalan-amalan. Dan itulah amalan sufi itu. Amalan-amalan sufi itu tidak ada yang keluar dari syariat. Tapi mereka lebih sungguh-sungguh saja, sungguh-sungguh. Ya, tidak sekedar tahu, tapi adalah sungguh-sungguh. Yang penting kita amalkanlah apa yang disuruh oleh Rasulullah selama Ramadan, itu adalah amalan tasawuf itu. Ya, amalan tasawuf. Demikian Ustaz, ya. Alhamdulillah, luar biasa Bu ya. Terima kasih banyak untuk seluruh jawaban dari pertanyaan Sivitas Akademika, dosen kita dan mahasiswa kita Bu ya. Bu ya, ini ada satu hal nih yang mengganjal juga nih Bu ya. Kalau tidak ditanyakan rasanya puas juga nih Bu ya. Dan mungkin bisa jadi ilmu juga bagi adik-adik kita, dosen-dosen kita dan tendik kita. Nah tadi Bu ya kan tentang masalah ilmu tasawuf ini tentang masalah keikhlasan kita karena Allah. Nah kalau seandainya kita itu mengharapkan surganya Allah, apakah itu masih ikhlas Bu ya? Ya, kita dibolehkan karena Al-Quran sendiri memotivasi kita beribadah untuk mendapatkan itu. Tidak salah, boleh. Karena itu janji Allah kepada kita. Tapi sesungguhnya kalau kita bikin grade itu masih grade pertengahan. Kita belum sampai ke grade puncak. Yang terpuncak dari seorang hamba itu adalah ketika dia bisa mendapatkan mahabbah, cinta Allah. Cinta Allah itu. Kasih sayangnya. Begini Ustadz. Ustadz, mana yang lebih senang? Ketemu Presiden Jokowi atau ketemu sepeda presiden? Dikasihnya sepeda, tapi Ustadz nggak ketemu. Dibanding langsung berjumpa dan bersalaman. Perasaannya pelongnya lebih mana? Tentu ketemu orangnya Bu ya? Nah, ketemu. Dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, disayang Allah, itu melebihi yang lain. Tapi tidak salah ketika orang dalam doanya berharap itu boleh saja. Ya, karena tingkat keimanan orang itu karena berbeda. Ya. Tapi yang tertinggi sebetulnya yang muttaqin itu tidak terhenti pada material. Dia lebih daripada itu. Yang diharapkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, begitu. Jadi ya seperti itu Ustaz. Luar biasa Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga ini juga menjawab mungkin atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di mahasiswa kita, karena ada beberapa orang mahasiswa juga yang bertanya seperti itu, tapi tidak di chat Bu ya. Dulu pernah ditanya seperti itu dan perlu jawaban tempatnya Bu ya. Baik. Alhamdulillah Bu ya, ini sudah menunjukkan jam 18.06. Mungkin ada sebagian tempat kita yang mungkin tidak di Sumatera Barat yang sudah melakukan buka puasa, di antaranya itu Zikir. Sampaikan Pak Zikir, kita buka Bu ya. Gus, Pak Zikir lanjutkan. Jadi juga namanya kita kan waktu kita terbatas juga Bu ya. Apa yang sudah Bu ya sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan Bu ya, tidak bisa kami ambil aja tangan Bu ya, niru Bu ya. Itu luar biasa Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mahasiswa, teman-teman dosen dan tendik,
ada beberapa hal yang disampaikan Buya. Ringkasnya yang pertama yaitu kalau kita ingin membawakan ilmu tasawuf itu ke dalam nilai-nilai puasa, yang pertama setidaknya kita menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, jadi orang yang zuhud, yang kita itu seperlunya saja, sesuai dengan yang kita butuhkan saja, apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian menjadi orang yang wara, orang yang lebih hati-hati dalam bertindak. Kemudian menjadi orang yang qanaah, orang yang bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah dan mencukupkannya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang taubat, tentunya orang yang menebus kesalahan. Ini sebentar Buya, ini masih ada yang bertanya nampaknya Buya. Ya. Abdi Rizal, sebentar Buya, kita lihat sebentar Buya. Ya. Oh ya, ini dari Assalamualaikum Pak Dr. Ya. Effendi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih materinya. Izin bertanya terkait kajian tasawuf. Wah, ini banyak sekali dia pertanyaannya sama nih Pak ya. Ya. Yang mana ahli tasawuf disebut dengan sufi, dan yang menjadi pertanyaan saya konsep zuhud bagaimana pengaplikasiannya untuk zaman sekarang terlebih dalam kondisi. Ya. Ya, ini tampaknya Buya ingin kali ya. Sehingga dikirimkan beberapa kali ini Buya. Ini tidak bisa ketolak nih Buya. Baik, ini pertanyaan pemungkas begini. Zuhud itu jangan disalahpahami, kita tidak boleh memiliki harta. Boleh. Zuhud itu tidak berpantang kepada materi, tapi pergunakan seperlunya. Kalau kita di rumah itu hanya cuma 4 orang, ya kalau ada mobil 1-2 kan cukup, kan tidak perlu untuk pakaian sehari-hari sampai 6 mobil, lalu nganggur 2. Ketika orangnya pergi 4 orang, lalu motornya tinggal 2 atau mobilnya. Artinya, ya kita betul-betul mempergunakan harta itu, hal yang kita miliki sesuai yang dibutuhkan. Karena Islam itu juga mendorong kita untuk berbagi dengan saudara kita yang lain. Kenapa kita perlu berzuhud? Supaya kita juga terbiasa menahan perasaan, kecenderungan hati kita untuk berlebihan. Sementara pada sisi lain ada saudara kita yang tidak mendapatkan itu. Nah, jadi kita timbang rasa lah, ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa, boleh. Islam itu menyuruh kita jadi orang kaya. Kalau tidak kaya kita tidak bisa beramal baik, tidak bisa melakukan amal sosial. Tapi jangan kita pamerkan kita zuhud dengan harta kita, seperlunya saja. Nah, itu. Dalam pemanfaatan yang kita kendalikan Ustadz, dalam memiliki boleh kita. Tujuannya apa? Kalau tidak ada harta, bagaimana kita pergi ke Mekah? Bagaimana kita berzakat? Bagaimana kita beramal sosial terhadap saudara-saudara? Jadi pemanfaatan dan penggunaannya. Di bulan Ramadan, ya kalaupun kita banyak duit, kalau berbuka kan tidak perlu pula kita beli charter semua makanan. Cukup seberapa yang kita butuhkan untuk berbuka. Saya kira itu biaya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Buya. Di istilah bau lama di awak ketujuh diurang Buya. Iya. Tidak bakal lama di awak surang ya. Jadi memang itu mengajarkan inti-intinya tentang masalah kehidupan ini, supaya kita saling tenggang menenggang, saling saling merasakan bagaimana keadaan dari saudara-saudara kita, tidak hanya mementingkan diri pribadi saja, gitu Buya ya. Iya. Ya, terima kasih banyak yang tak terhingga kami ucapkan mungkin dari tim Mutiara Ramadan, dan juga kepada seluruh dosen, tendik, mahasiswa, masyarakat yang ikut menyaksikan acara Mutiara Ramadan ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Buya kita, Dr. Effendi MAG, memberikan bekas hendaknya di dalam diri kita, sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, terlebih di bulan Ramadan ini, dan tentunya untuk selanjutnya. Karena nilai-nilai zuhud, nilai-nilai dari tasawuf yang disampaikan oleh Buya, itu tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja sebenarnya, tapi juga bisa berlaku untuk bulan-bulan setelah. Betul begitu Buya ya? Ya betul Ustaz, betul sekali. Baik Buya, terima kasih habis Ramadan. Terima kasih banyak sama Buya dan segenap kita yang ikut di dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga berkah kita dapatkan melalui ilmu ini dan bisa kita amalkan di dunia wal akhirahnya. Kemudian juga amin. Untuk kita semuanya setelah ini, karena tak lama lagi, 10 menit lagi azan maghrib akan berkumandang. Mungkin itu sajalah acara kita untuk hari ini. Mohon maaf untuk segala hal yang teknis yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga apa yang sudah diberikan oleh Buya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu ya. Bye, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Sama. Absen nanti Ada